Umat Allah yang terkasih, dengan tetap berdiri kita semua, kini marilah kita menghadap Tuhan dalam persekutuan ini dengan penuh sukacita, dengan menaikkan madah baginya. Kita bernyanyi, Yesus pimpinlah. Yesus pimpinlah dan lindungilah kami semua murid-Mu yang telah ditebus darah-Mu. Tuntunlah Tuhan kami yang Mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, harapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan umat manusia. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan, dan mereka datang meminta berkat-Mu melalui gereja-Mu ini. Berkati dan pimpinlah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga dalam perkawinan itu mereka hidup damai dan sejahtera. Dengarlah doa kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita curahkan hati dan pikiran kita. Dan untuk Hardian Intan yang menjadi firman Tuhan di dalam rumah tangga yang akan Tuhan berikan kepada kalian berdua, saya ambil dari Efesus 5 ayat 31 sampai dengan 32. Inilah firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus
dan jemaat. Demikian firman Tuhan. Salam bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dikatakan tadi laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Prinsip pertama dalam pernikahan Kristen adalah laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai hari ini Hardian dan Intan meninggalkan ayah dan ibunya. Kalian sekarang bersatu. Apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini tentu bukan tidak sama-sama lagi dengan orang tua. Masih ada hubungan cinta kasih sayang dengan orang tua, bapak dan mama. Tetapi yang dimaksudkan meninggalkan di sini adalah kebergantungan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dipersatukan di dalam rumah tangga tidak lagi bergantung kepada orang tuanya. Dan mulai hari ini Hardian dan Intan berhenti bergantung kepada orang tua. Dirubah menjadi bergantung kepada Tuhan. Itu gantinya. Jadi setiap ada persoalan, setiap ada pergumulan, setiap ada tantangan dalam rumah tangga, Tuhanlah yang menjadi tempat pertama. Dan Dia sanggup memberikan solusi dalam memecahkan segala persoalan dalam kehidupan. Maka Hardian dan Intan ketika menjalani rumah tangga itu bersegeralah datang kepada Tuhan. Saya setiap kali merenungkan ayat ini, merindukan sesuatu, dan mungkin saudara juga merindukan supaya kita menghasilkan yang demikian. Itu ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan segala sesuatu akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Untuk mendapatkan itu, kita harus mengejar kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ada 3 hal yang harus dinyatakan. Pertama, kebenaran. Pertama, kebenaran. Berbicara tentang kebenaran adalah hubungan kita dengan Tuhan. Standar kita adalah kebenaran. Nilai kita adalah kebenaran, di mana kita sudah dibenarkan oleh Tuhan lewat anugerahnya yang besar, dibenarkan oleh iman. Jadi harus ada hubungan dengan Tuhan, itu kebenaran. Karena dari sana semua berangkat dari apa yang dikatakan damai sejahtera, apa yang dikatakan oleh sukacita. Kedua, damai sejahtera itu berbicara hubungan kita dengan sesama. Kita mengejar kebenaran, tapi juga mengejar damai sejahtera. Dalam pernikahan Hardian dan Intan, kalian harus mengejar damai sejahtera. Ukuran hubungan satu dengan yang lain adalah damai sejahtera. Ada banyak pernikahan yang tidak ada lagi damai sejahtera. Tidak ada lagi damai sejahtera. Yang di rumah komunikasi tidak baik. Hubungan yang satu dengan yang lain tidak baik. Semuanya tergantung kepada kemauannya masing-masing. Akhirnya damai sejahtera tidak ada. Maka saat ini saudara yang kekasih, kalau damai sejahtera itu hilang, maka marilah cek dulu nomor 1. Hubungan Anda dengan Tuhan pasti tidak benar di sana. Jika hubungan Anda dengan Tuhan benar, ada kebenaran di sana, maka damai sejahtera itu akan ada. Akan ada di dalam rumah tangga kalian berdua. Bagaimana mengejar damai sejahtera?
harus ada kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kelemah lembutan, kerendahan hati. Kita harus mengejar karakter-karakter Kristus yang seperti ini di dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang dihormati oleh orang lain, rumah tangga yang penuh dengan damai sejahtera. Maka di sana harus ada kemauan untuk saling memaafkan dan saling mengampuni, menerima kelemahan, menerima kelebihan. Akan dibangun di dalam suatu hubungan yang sangat baik. Ada damai sejahtera. Jadi Hardian harus membawa damai sejahtera di dalam keluarga. Intan juga harus membawa damai sejahtera di dalam keluarga. Bukan hanya di dalam keluarga kalian berdua, tetapi di dalam keluarga Sinaga dan juga di dalam keluarga Nainggolan. Lewat damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, maka segala sesuatu yang kita harapkan pasti akan Tuhan berikan. Yang ketiga adalah mengejar sukacita. Artinya kalau kebenaran itu hubungan kita dengan Tuhan, damai sejahtera itu hubungan dengan sesama, sukacita itu adalah hubungan dalam diri kita. Kalian akan menjadi orang yang disukai semua orang karena ada sukacita. Kalian akan memberikan suatu impact yang baik ketika bertemu dengan siapa saja pun, karena ada sukacita. Ada sukacita. Jadi pembawa sukacita kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini ada satu testimoni. Ini dari keluarga kami sendiri. Bapak tua kami memang sudah meninggal, tapi yang tuaku masih hidup. Tapi yang tuaku ini adalah ibu pengganti. Dia punya 3 menantu, Tulu Parumain. Tapi luar biasanya, Tulu Parumain ini memberikan sikap penuh sukacita dan damai sejahtera kepada mertuanya. Walaupun suaminya itu bukan anak dari mertuanya ini, tapi anak dari mertuanya yang sudah meninggal. Tapi penuh dengan sukacita, luar biasa. Saya bukan bohong. Ini keluarga kami sendiri. Dan saya selalu melihat itu, betapa baiknya Parumain-Parumainnya itu kepada mamanya. Walaupun mamanya itu adalah pengganti dari ibu, dari suaminya. Tapi luar biasa kebaikannya. Tapi justru di dalam keadaan seperti itu, keluarga Parumainnya itu semakin diberkati oleh Tuhan. Dan menjadi pembawa damai, sejahtera dan sukacita di dalam rumah tangga itu. Saya lihat Intan ini wajahnya sesuai dengan namanya. Dan saya percaya karakternya juga karakter yang baik. Namanya Intan Permata yang sangat berharga ya. Tunjukkan itu di dalam keluarga Sinaga atau di dalam keluarga Nainggolan. Tunjukkan bahwa engkau pembawa sukacita tanpa memandang siapapun orangnya, dari manapun asalnya, apapun keadaannya, kondisinya. Gak usah pikirkan itu. Yang penting kamu pikirkan adalah bagaimana kamu menjadi pembawa damai, pembawa sukacita. Sekalipun kamu tidak mendapatkan berkat dari sana, tapi yakin percaya Tuhan akan memberkati engkau. Ya, pembawa, ingat namamu Intan itu, pembawa yang berharga dalam keluarga Sinaga, memberikan yang terbaik, bisa merubah segala mungkin mindset yang berbeda, cara pandang yang berbeda dalam hubungan rumah tangga. Ya. Karena itulah tugas kita dipanggil menjadi penolong. Seorang perempuan dibawa menjadi penolong, perekat di dalam rumah tangga. Dan juga Hardian, ya kamu laki-laki yang sopan saya lihat. Hampir mirip dengan saya juga laki-laki yang sopan. Karena apa? Karena tanggal lahir kita sama, bulannya juga sama, 20 Oktober. Ya, saya lahir 20 Oktober, kamu juga lahir 20 Oktober. Ya. Jika saya pendeta, kamu juga bisa pendeta. Tapi bukan dengan studi belajar ya, tapi dengan cara karakter yang baik itu. Tunjukkanlah bahwa pendeta, bahwa kamu adalah sebagai pembawa damai sejahtera dan sukacita bagi keluarga Nainggolan dan juga bagi keluargamu Sinaga. Itu panggilan. Karena ini adalah harta yang paling besar. Ya. Jadi jangan, memang kalau kita lihat
di pastoral konseling rumah tangga, dulu memang persoalan yang muncul di dalam rumah tangga sering sekali disebabkan oleh mertua perempuan, mertua si matua buru, idu nagudak si pata mapai persoalan tu parumaena, marbada hira musuh bebutan, hira tom enjeri honda marbada terus di rumah tangga. Nakpe burju parumaena alai si matua nai sui nama juga na. Alai yang gon waeng dangi be nama pai persoalan be, dak si matua ben waeng. Nggak berubah parumain nama rumain membuat persoalan tu si matua na. Parumain, ada parumain yang tinggi hati, yang congkak, yang merasa hebat, merasa luar biasa, dia penguasa. Tapi jual mana roh mana di keluarga ya lah, mana yang mengaturkan. Itu sesuatu yang menyakitkan dan sangat sulit diselesaikan. Itu makanya saya selalu orang mengatakan, ibu yang paling enak dan tidak pernah merasakan persoalan dengan mertuanya hanya satu orang, yaitu Hawa. Hanya dia, nggak ada mertuanya. Itu yang paling enak. Nggak ada mertuanya, nggak ada persoalan. Tetapi ibu yang paling terhukum, yang paling sedih, yang selalu jatuh ke dalam dosa adalah ibu yang tidak ada mertuanya. Hawa sendiri. Itu kerugiannya. Sugari adok si matua ini si Hawa tikini iko sukunun na si matua nai lau mangalang perbu ini hawi pasti sukunun nai ada komunikasi dengan mertuanya bahado inang si matua ayo kon si polisi nek kualak perbu ini hawi boy do na pasti si matua nama takut dang boy ingot hatani Tuhan dilarang go. Ima kerugian di mana? Keuntungan ada, tidak ada persoalan dari mertuanya, tetapi ada kerugian. Jadi kerugian do molodang boy makatai parumai do si matua dengan di tengah-tengah keluarga. Kerugian karena si matua mertua adalah ibu yang menjadi tempat kita bertanya, berkomunikasi, sharing, berbagi pendapat atas masalah pergumulan tantangan. Jadi sangat rugi jika ada parumain yang tidak pernah bicara dengan si matuanya. Holan nomor baru terus, marsipudian, marsoal, sangat rugi. Buanglah kerugian yang seperti itu, pakailah kesempatan yang ada, berkomunikasi dengan mertua dengan baik, bangun komunikasi hubungan yang erat, maka orang yang menghormati orang tuanya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Akan ada banyak berkat-berkat yang melimpah. Jadi untuk itu kalian berdua ciptakan karakter yang seperti itu ya dalam rumah tangga kalian. Maka semua keluarga akan menjadi bersukacita, keluarga kalian menjadi keluarga yang dihormati oleh manusia dan dihargai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti akan firman Tuhan di dalam pernikahan yang telah Tuhan berikan buat kami, dan secara khusus buat Hardian dan Intan, penuh sukacita dan menjadi keluarga yang diberkati. Tentu dengan berkat-berkat yang seperti itu mereka akan terpanggil untuk membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa berkat-berkat kepada keluarga yang lainnya. Apapun yang terjadi di dalam pergumulan kehidupan mereka ke depan, pasti engkau akan turut campur karena mereka telah bergantung hanya kepada Tuhan. Berkati hasuhuton paranak dan juga hasuhuton para buru di dalam pelaksanaan pesta pada saat ini. Biarlah engkau hadir sehingga acara ini menjadi puji hormat di hadapan Tuhan, dan berkat-berkat yang berkelimpahan boleh kami nikmati secara bersama-sama. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.